Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, guru telah menyelesaikan kaset yang pertama dengan judul Dibuka Demi Peradaban Umat. Untuk video ini, guru mengajak para murid, para santri belajar bahasa Quran ya. Ini agak ringan pembelajarannya ya. Para pemirsa dimanapun berada, sesuai dengan judul ini, belajar bahasa Quran ya. Apa bedanya dengan Al-Quran? Kalau sudah ada tulisan Al-Quran, itu sudah tertulis jadi kitab namanya, kitab Al-Quran ya. Kalau Quran itu banyak hal, bisa suara, bisa objek yang lain, itu yang dinamakan Quran. Maka orang Jawa nyebutnya Quran. Nah, jadi nasihat. Maka nasihat itu bisa bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, bahasa India, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa China. Semua yang nilainya itu nasihat, itu disebutlah namanya Quran. Jadi itu bahasa Jawa. Para murid, para santri, sesuai dengan judul belajar bahasa Quran. Dari kaset yang lain sudah diajarkan guru ya. Quran itu dari Jawa, tiga bahasa menjadi satu. Sanskerta, Jawa, dan bahasa Kawi menjadi satu. Nah, ini coba diajak guru ya, biar tidak salah paham memahami Al-Quran. Persis apa yang terjadi di era sekarang tahun 2023 Masehi bulan 1. Ada peristiwa di dunia, bahkan di Indonesia pun ikut-ikutan demo ya. Ini guru masuk ke ranah sosial. Ada manusia demo, katanya kitab Al-Quran dibakar dari negara Swedia, sehingga jutaan manusia itu demo ngalor ngidul begitu. Coba diajarkan cara berpikir ya para murid, para santri. Guru melalui video ini, siapapun para pemirsa ya, kalau sudah mengerti jangan jadi konyol, jangan jadi bodoh ya. Satu contoh, ada kitab suci Al-Quran di negara Swedia itu dibakar. Lantas seluruh dunia bahkan di Indonesia ikut-ikut. Cara berpikirnya begini. Kalau toh kitab itu sakral, kalau toh kitab itu miliknya yang maha kuasa, itu yang merusak, itu pasti kena masalah yang besar. Sehingga kalian tidak usah ribet. Itu satu cara berpikirnya itu. Apapun ya, itu kalau benda itu keramat atau dinaungi kekuasaan Tuhan, manusia itu akan kena murkanya dengan sendirinya. Sehingga kalian tidak usah repot-repot, tidak usah marah-marah. Itu satu. Dua, sesuatu kebenaran itu tidak bisa dibakar terus kebenaran itu hilang. Tidak bisa para murid, para santri. Lantas kalian diajari cerdas oleh guru ya para pemirsa. Satu contoh. Jumlah kitab Al-Quran di seluruh dunia itu ada berapa? Satu contoh di Swedia, di negara Swedia yang sempat kemarin demo dibakar. Di negara sana itu jutaan, di dunia itu jumlah kitab Al-Quran itu jutaan. Dibakar satu itu tidak habis, ngapain marah? Cara berpikirnya begitu para murid ya. Ya karena kembali lagi karena umat kita, orang yang beragama Islam itu sudah error. Jadi sejak kecil sudah error, tiap hari ketemu gurunya error. Jadi kalau ada sesuatu yang error itu mudah bergerak itu loh. Jadi cara berpikirnya begitu. Bukan berarti kita harus mendukung orang-orang seperti itu, tidak. Jumlahnya itu loh, jutaan, dibakar satu ya biarin. Kalau itu Quran itu dinaungi Tuhan, ya dia akan berdosa, mengalami peristiwa yang buruk. Itu satu contoh ya. Mana kalau di luar ada demo-demo seperti itu, guru menasihatkan jangan ikut, itu orang yang terpelosok, itu orang yang
tidak mempunyai kecerdasan sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu satu tentang kitab Al-Quran. Jadi di Indonesia ini loh masih banyak, ngapain bingung. Nah, satu pemahaman lagi. Kalau toh manusia itu membakar Al-Quran, itu jadi permasalahan, jadi demo, permusuhan. Coba kalian para murid, para santri, para pemirsa, siapapun kalian yang terdogma hal-hal sehingga melakukan keburukan di dunia. Seharusnya manusia yang kalian demo, yang Anda laporkan, manusia itu yang merusak handphone. Mengapa guru? Karena di dalam handphone itu ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat. Nah, di situ ada tabungan Anda, ada nomor rekening Anda, ada Al-Quran, no. Ada gambar orang tuamu. Kalau toh ada manusia menghancurkan HP, handphone, itu sama menghancurkan begitu banyak. Nah, itulah yang seharusnya dilarang. Loh, itu kan handphone satu, guru. Lah makanya seperti itu cara berpikirnya. Kalau toh di situ itu satu, di sana masih banyak, ngapain kalian susah-susah ngikuti orang-orang yang berpikiran pendek. Tapi bila dilihat, dianalisa, kalau toh sebatas kitab atau tulisan dibakar kalian marah, seharusnya yang merusak handphone itu yang kalian laporkan. Karena apa? Di situ ada foto Anda, foto orang tua kita, ada Al-Quran, ada Injil, Taurat, ada nomor rekening. Nah, coba. Nah, kalau di sana sampai ini hari masih ada demo-demo seperti itu, ya alhamdulillah para pemirsa, semoga Anda tidak terprovokasi oleh pemikiran-pemikiran yang sangat pendek dari orang-orang yang tidak mempunyai intelektual itu. Itulah para murid, para santri, guru sedikit memberi statement agar jangan ikut-ikut orang dalam kebodohan. Masuk pada substansi yang disebut belajar bahasa Quran. Guru mengajarkan bahasa yang mudah aja ya. Bagi para pemirsa yang tidak mengerti Al-Quran tidak masalah, hanya untuk didengarkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sering Anda menyebut wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Saya coba barangkali para pemirsa atau murid dan santri yang masih bisa membunyikan atau masih ingat kalimat itu atau surat itu, coba dibunyikan di kamera masing-masing. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Pertanyaannya, itu bahasa dari negara mana? Itu kan tertulis di dalam kitab Al-Quran. Baru bertanya, itu bahasa dari negara mana? Caranya begitu. Asalnya dari mana? Yang menulis siapa? Pencetus pertama siapa? Nah, para murid, para santri, guru sedikit aja mengambil yang belakang aja ya. Karena kalau itu tidak paham, satu contoh itu ditulis dalam kitab suci Al-Quran. Manusia mempunyai imajinasi macam-macam. Kalau itu dibakar, itu disobek, buat bungkus itu manusia marah. Dikira itu suara Tuhan. Coba dikupas ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Coba ya. Yang terakhir apa coba? Wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Watawassau bil haq. Hak itu bahasa Jawa ya para murid, para santri. Hak itu maksudnya nyata atau benar, terbukti atau faktanya begitu. Nah, orang Jawa bilang hak aja kok dipersulit dengan suatu bahasa kalimat yang begitu. Watawassau bil haq, watawassau bis sabr. Itu bahasa Jawa, hak itu. Hak itu maksudnya benar, nyatanya itu dikatakan hak.
Watawasau bisober. Lah itu sabar. Lah wong sabar aja kok sober itu loh, coba. Para murid, para santri. Anda ini kan banyak yang dari Jawa ya. Wong bilang sabar aja kok sober-sober itu loh gimana? Nah, ini kalau guru mau ngomong katanya, wong Jawa aja lali Jawane. Nah, yang Jawa aja kalian nggak ngerti itu bahasa kamu, bahasa leluhurmu, kalian ikut-ikut katanya itu suara dari Tuhan, bukan para murid, para santri. Itu menerangkan, bahasanya berubah sehingga jadi keterangan, diterangkan dengan bahasa Quran. Artinya apa? Menerangkan sesuatu kebenaran itu sampaikan dengan sabar. Nah, di situ yang ada unik ini coba diajarin. Watawa saubil hak, watawa saubis sober. Itu artinya apa? Ini tantangan bagi para pemirsa, murid dan santri yang kalian sudah belajar tajwid, nahwu, shorof semua sampai yang di Kairo. Apa sih artinya watawa itu? Asalnya dari bahasa mana? Para murid, para santri. Watawa itu dari bahasa Jawa itu towo. Towo itu sekarang bahasa Indonesia itu menawarkan. Ada dua sosok manusia, transaksi atau ketemu. Ditawakno. Towo. Lah berhubung huruf Quran itu ndak ada konsonan O, makanya diganti A. Mane watawa, tawa-tawa. Nek kalau orang Jawa, towo, tawakno Pak, towo nak, towo ndek kancamu, cik dituku barange, towo nang dulurmu, cik nih ketemu karepe. Nah, makanya watawa saubil hak. Ditafsiri dengan bahasa Indonesia, sampaikanlah sesuatu kebenaran. Nek wong Jawa omongno nak sing bener-bener iku omongno benere. Maksudnya itu temen jujur. Itu bahasa Jawa. Lah ndak ada yang ngerti seluruh Indonesia. Gitu aja wong Jawa jolali Jawane. Paling-paling ya seluruh Jawa ya gila semua, nggak ngerti kalau itu bahasa leluhurmu, katanya suara dari Tuhan. Nah coba gimana kalau gini? Tadi watawasau bil hakiku, tawakno, tawarkan, nasihatkan kepada orang lain suatu kebenaran, maka manusia itu berkewajiban menyampaikan apapun itu. Kalau sudah mengerti kebenaran, sampaikan. Watawasau bil hak, watawasau bisober. Untuk menyampaikan kebenaran ini pakailah dengan cara yang sabar. Itu di dalam kitab begitu. Kalau orang Jawa itu mudah. Wahai anakku, kalau Anda sudah mengerti faktanya begitu, sampaikan kepada pelakunya dengan sabar. Kalau orang Jawa ngomongnya apa nak? Nak nek ngomong alon-alon. Lah wong ngene kok watawan saubil haqi, watawan saubir sober. Lah nanti kalau membaca itu katanya berpahala. Itu kan gimana? Lo itu bahasa Jawa dibunyikan kok dapat pahala, itu lo gimana sih? Saya coba kalau bagi kalian para pemirsa kalau sudah mengerti gimana? Itu bahasa Jawa dirubah jadi bahasa Quran kok dapat pahala, itu lo gimana? Lah lantas bagi kalian yang kemarin khataman, punya hajatan, lah itu bahasa Jawa kalian bahasakan sendiri, itu gimana? Subhanallah. Lah coba, itu bahasa leluhur kita ditulis dari bahasa Quran. Kalau dibaca kok dapat pahala. Terus kalian khataman, mau masuk surga, hajatnya dikabulkan Tuhan. Itu lo gimana coba sih? Subhanallah. Lantas gimana kalau seperti ini, Guru? Makanya kan gila semua, Guru sudah menyampaikan di video. Belum lahir kita, Anda semua sudah gila, karena peradaban itu salah sudah 1400 tahun. Nah, coba kalau tidak percaya lagi. Hei si murid, apa guru? Hei teman, apa saudara?
Loh, kamu jarang ketemu bertahun-tahun di mana? Saya lagi belajar ilmu agama. Di mana? Di negara Mesir, di Kairo. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan Usuluddin. Kayak keren ya. Usuluddin itu asal usulnya agama. Wong belajar asal usulnya, ceritane agama toto endi, cuman gitu aja. Kalau saya belajar ahli Usuluddin. Lah kan gila manusia itu. Lah yang jadi repot juga. Dari video sudah diterangkan guru. Asal usulnya agama Islam itu dari Jawa, dari Majapahit, dari Pradan. Belajarnya di Kairo, makanya gila semua ahli kitab itu. Semoga para pemirsa juga korban dari Kairo itu. Lah terjadinya di Jawa, sejarahnya di Jawa, itu bahasa Jawa. Kalian menggali, mendapatkan asal usulnya kok di daerah sana. Nah, artinya apa? Makanya orang-orang yang belajar Usuluddin agama Islam itu di Mesir, di Kairo, itu stres oplak otaknya. Makanya ngawur, semua ditubruk karena sarafnya rusak. Pancasila ditobruk, tetangganya ditobruk, budayanya ditobruk, orang yang tidak sama ditobruk, bahkan temannya yang sama, minal muslimin sesama saudara ditobruk. Kenapa? Sejarahnya di Jawa, dipelajari di sana, tadi sarafnya ini error. Lah itu jadi guru-gurumu, jadi pemimpinmu, pemimpin agama itu, mana negara ini rusak total. Para murid, para santri, lantas bagaimana guru kalau begini? Ya terserah kalian dan kalian yang merasa katanya pemimpin negara. Meskipun Anda pemimpin negara, meskipun Anda mengaku ulama, kalian itu lo error. Semoga video ini sangat membantu dan mencerahkan sehingga kalian jangan terdogma selalu hal semua kok katakan salah dan Anda paling benar. Faktanya Anda ini dalam kesesatan. Semoga sedikit tentang memahami kalimat atau kata atau bahasa Quran yang disebut watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bahasa Jawane nek ngomong sing apik ngomong karo sing sabar. Masa ngono, masa bilang gitu aja dapat pahala. Lah lantas nanti kalau dirangkai ini, lah guru lah yang di depan wal asri itu apa? Ini coba diajarkan dikit. Wal asri ya, itu gawenannya buyut-buyutmu. Sebenarnya saya ndak mau buka, buat apa gitu, ndak enak gunane gitu loh. Tapi karena kadang ya kalian sudah terdogma diajarkan lah. Wal itu maksudnya lepas. Wal itu lepas, ini namanya wal. Wal itu lepas. Asri kalau dalam satuan dunia atau perputaran iklim atau satuan hari, asri itu jam 4 sampai jam 6 atau setengah 6. Artinya sejuk atau dingin, itu asri. Tapi kalau wal asri yang dimaksud di dalam surat itu, wal asri ada kata insan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kalau insan ini bukan ngomong satuan waktu, tapi ngomong pribadi. Maka di dalam pribadi atau nyawa ya, nyawa jiwa pribadi itu Quran itu memakai nama insan. Nanti kalau ada bahasa itu nas, itu maksudnya pikir atau ilmu. Kalau ya ayyuhalladzi itu tubuh. Nah ini kadang ahli bahasa pun tidak ngerti, masyarakat tidak ngerti mana insan, mana nas, mana aladzi. Nah karena itu bahasa itu sudah rancu, sehingga manusia memahami kitab itu semau gue, pokok jamaahnya banyak menang. Para murid, para santri, wal asri, siapapun engkau keluar dari keadaan yang nyaman, innal insana lafi khusrin, kalian akan mendapatkan kegelisahan. Jadi satu contoh, ada tempat yang nyaman, ada orang yang ngomong kebaikan, ada orang yang menerangkan hal-hal yang bermanfaat. Anda keluar, nanti Anda yang gelisah sendiri. Innal insana lafi khusrin, kalian akan sumelang dak-dak. Itu maksudnya begitu. Makanya kalau ada orang ngomong kebenaran,
ngomong kebaikan, membicarakan hal-hal masa datang atau masa depan yang membawa manfaat. Jangan pergi. Itu yang dimaksud wal asri innal insana lafi khusr. Khusr itu gelisah itu. Ilal ladzina amanu kejaba wong sing aman. Maksudnya orang yang aman itu orang yang duduk tadi itu. Jadi ada satu kumpulan manusia membicarakan kebaikan, membicarakan yang bermanfaat. Anda keluar. Lah ini yang terjadi di negara kita rata-rata. Satu contoh, ada aliran A yang sini ikut aliran B. Kalau ngomong di dalam pendidikan yang satu kelompok ini tersinggung terus pergi. Nah, itulah yang dimaksud, itu keluar dari keadaan itu. Kalian akan rugi dengan dirimu sendiri. Ilal ladzina amanu kejaba orang yang aman, wa amilu sholihah, dan orang-orang yang akan melakukan amal soleh. Amal soleh itu ya amal kebaikan. Jadi orang yang mau mengeluarkan sesuatu kebaikan, mengeluarkan harta dan benda apa yang punya demi kebaikan, itu yang akan mendapatkan sesuatu. Bila ditarik kesimpulan wal asri innal insana lafi khusrin, itu adalah nasihat perilaku, nasihat bersosial. Itu bukan suara Tuhan, bukan Jibril yang membawa. Itu leluhurmu dulu membuat apa yang dimaksud nasihat, tapi ditulis dengan bahasa Quran. Yang jadi problem, sedangkan bahasa Quran ini sudah keluar sampai ke penjuru dunia. Lah sedangkan itu bahasa Jawa, makanya masih di Amerika tidak ada yang ngerti, ke Cina tidak ada, dimanapun tidak ngerti. Karena itu bahasa sakral. Lah Anda sendiri yang Jawa pun tidak ngerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.